Ini tampilan awalan scratch-nya. Dan di sini ada tab menu, ada tab block, ada block motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my blocks. Nah, kalau my blocks ini dia custom block atau kita membuat bloknya sendiri. Lalu di sini ada custom. Nah, custom ini untuk mengedit sprite-nya. Ini namanya sprite ya anak-anak. Nih, seperti ini sprite. Ada, nah ini untuk mengeditnya, untuk memberi warna. Misalnya ini mau diberi warna ungu. Nah, ini kalau pakai kuas atau pakai fill, ini namanya fill untuk menuangkan. Nah ini untuk memberi warna. Oke. Sekarang kita buka buku Smart Explorer-nya di halaman 36. Pada poin B, aktivitas, yang pertama itu jalankan aplikasi Scratch Desktop. Lalu yang kedua, pada tab event, klik when bendera flag, klik dan geser ke area yang telah tersedia. Nah, letaknya tab event. Berarti kita tab event yang berwarna apa, anak-anak? Tab event? Warna kuning. Oke, yang berwarna kuning ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menaruh blok yang ini. Kita taruhnya di sebelah kanan ya anak-anak ya. Ini lembar kerjanya. Lembar kerja. Ini bebas mau ditaruh di sini boleh. Yang penting di sebelah kanan. Ini ada garis batasnya. Nah ini. Lalu setelah itu poin nomor 3. Agar animasi berjalan terus-menerus atau berulang-ulang tanpa berhenti, maka kita perlu memakai balok perintah forever yang artinya selamanya pada tab kontrol. Nah, tab kontrol yang berwarna apa, Nana? Tab kontrol yang untuk kontrol? Oranye. Oke, oranye. Nah, yang ini ya, Nana ya, forever. Lalu cara menggunakannya kita taruh di lembar kerja sebelah kanan, lalu kita tempelkan menjadi satu dengan blok yang tadi kita masukkan. Jika sudah, selanjutnya pada poin nomor 3 kita memasukkan balok perintah. Sebentar. Oh, sorry, Bapak salah halaman. Ternyata halaman 34 tadi. Halaman 36 itu berarti karena kita sudah menjalankan perintah yang ini dulu, berarti sekarang kita mengedit sprite-nya dulu boleh atau kita membuat sprite-nya dulu anak-anak. Nah, untuk sprite-nya kita memakai sprite singa kan anak-anak? Ada yang sudah tahu cara menambahkan sprite? Sudah tahu. Letak menunya di sebelah mana anak-anak? Coba Bapak diberi unjuk dong. Bawah. Sini. Yang bawah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Yang ini atau yang ini, Nak? Bagian kiri. Oh, yang ini ya. Cause sprite. Nah, sini ada banyak sprite. Ada animal, people, fantasi, dance, musik, sports. Nah, karena yang kita masukkan gambar singa, berarti letaknya di mana, anak-anak? Animals. Oke, animals. Nah, kita bisa mencarinya. Nah. Lion ya? Oke, untuk animals. Sebentar, nih zoomnya Bapak perkecil dahulu. Kita cari yang gambar singa. Nah, cara mencarinya, ini kan sudah diurutkan berdasarkan abjad. B, C, D, dan yang ini E. Ya, kita cari di huruf L. Nah, kita cari lion. Nah, yang ini. Atau anak-anak juga bisa mencarinya di sini langsung, anak. Di search, kita tulis
client. Nah, dia otomatis akan tampil. Nah, dia jika sudah kita klik. Nah, selanjutnya kita hapus sprite yang pertama tadi muncul, yaitu sprite kucing ini. Cara menghapusnya bagaimana, anak-anak? Ada yang sudah tahu cara menghapusnya? Ada yang sudah tahu? Oke, cara menghapusnya. Kita klik sprite-nya. Lalu di sini ada di pojok kanannya, itu ada gambar bentuk tong sampah. Nah, itu kita klik. Klik kiri 1 kali. Nah, dia otomatis akan terhapus. Nah, selanjutnya kita tambahkan balok perintah. Karena tadi kita sudah menghapus sprite-nya, otomatis yang balok perintah kita masukkan tadi menghilang ya anak-anak ya. Tambahkan balok perintah pada menu event. Kita tambahkan when ketika bendera diklik. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya when flag clicked. Oke, kita geser ke lembar kerja. Oke, cara menggesernya, kalau anak-anak belum tahu, kursornya ini ditaruh di atas blok menunya. Kita klik kiri tahan, kita geser. Oke, cara menghapusnya, kita klik kanan, kita klik itunya, kita klik kanan, baloknya kita delete bloknya. Oke, selanjutnya poin nomor 5, kita tambahkan bentuk perintah forever. Nah, forever tadi ada di kontrol, tab kontrol, nah kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan move step. Itu terletak di tab menu apa, anak? Ada yang tahu tab menu apa? Move step. Untuk menggerakkan, nah dia terletak di tab menu Motion. Oke. Kita tambahkan ke lembar kerja. Nah, motion ini dia motion 10 step. Nah, maksudnya dia bergerak dari sumbu X 10. Poinnya akan bertambah 10. Ini kita coba ya, kita tambahkan lagi. Ini kita coba, kita klik, dia akan bergerak. Nah, bergeraknya ini kita bisa lihat di sumbu X ini. Poinnya akan bertambah. Ini 21, ketika kita klik, dia jadi 31. Kalau angkanya di sini kita rubah, dia akan bergerak, misalnya 50. Nah, sumbu X ini akan berubah menjadi 50. Bertambah 50. Oke. Itu untuk penjelasan move step-nya. Sekarang kita hapus yang ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan if on edge. Nah, itu perintah jika dia sudah lebih menyentuh batas, sprite ini sudah menyentuh batas, dia akan memantul kembali. Itu terletak di tab menu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Motion. Motion. Coba kita cari. Oke, ternyata benar, anak-anak. Oke. Kita tambahkan. Nah, ini fungsinya. Dia jika sprite-nya nanti menabrak batas ini batas kiri. Lalu ini batas kanannya. Nah, jika sprite-nya menabrak, nah kita coba ya. Oh, sorry. Nah, dia otomatis akan membalik. Nah, dia akan terarah balik atau memantul. Misal ke kanan, dia akan ke kiri. Kalau dia ke kiri, dia akan memantul ke kanan. Nah, cara menjalankannya, kita bisa mengklik lambang bendera ini, atau button go, atau bisa kita klik pada blok yang ada di lembar kerja.
Dan cara menyetopnya atau memberhentikan sprite-nya, kita bisa menggunakan tombol merah ini, atau tombol stop, atau button stop. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita tambahkan menu balok set rotation style. Ada yang tahu letak menunya di mana? Letak baloknya? Letak di tab motion ya anak-anak. Ada di tab motion. Kita tambahkan, kita taruh di atas on, lalu di bawah move. Nah, selanjutnya pada poin nomor 7, lalu masukkan balok perintah pada tab looks next custom. Nah, ini fungsinya dia akan merubah gerakan. Kita ke tab menu looks. Kita cari next custom. Nah, kita masukkan, kita taruh atau kita letakkan di atas set rotation style. Dan move-nya kita pindah. Move-nya kita pindah. Urutannya seperti ini. Jika sudah, Bapak jelaskan terlebih dahulu, next custom itu seperti ini anak-anak. Next custom ketika dia berjalan, sprite-nya akan berubah seolah-olah dia bergerak seperti ini. Dia kakinya sekarang terangkat, jika kita klik next custom kembali, dia akan lurus seperti ini. Nah, dia akan seolah-olah terlihat seperti bergerak. Oke. Kita hapus sekarang, kita lanjut. Kita akan menambahkan perintah. Apa selanjutnya anak-anak pada poin nomor 7 itu setelah next custom? Menambah perintah apa? Oke, kita tambahkan balok wait yang terletak pada wait second. Oke, ya benar Nak Rera. Wait second itu terletak pada tab control. Kita tambahkan. Event. Kita taruh di bawah forever di atas next custom. Atau dia yang penting atau dia terletak di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting dia terletak di dalam balok forever. Nah, ini angkanya kita ganti jadi 0,5. Jadi dia ada rentang jarak selama setengah detik. Lalu pada poin nomor 8 kita menambahkan suara. Nah, tab untuk menambahkan suara namanya tab apa anak? Tab untuk menambahkan suara terletak di Sound. Oke, Sound. benar, sound. Kita klik tab sound, lalu kita tambahkan play sound. Ini kita taruh di bawah wait, atau kita taruh di atas wait juga nggak apa-apa. Kita taruh di bawah wait, bawah balok wait. Oke. Ketika kita play, dia akan seperti ini. Kita stop. Nah, ketika dia sudah menyentuh sisi batas, dia akan berputar arah
memantul ke arah sebaliknya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita menambahkan apa anak-anak pada poin nomor 11? Kita menambahkan backdrop atau background. Nah, tombol backdropnya yang mana anak-anak? Ada yang mau memberitahu Bapak terletak di mana? Tombol backdrop. Yang mana anak-anak? Backdrop. Ada yang tahu? Oke, tombol backdrop dia ada di sini, button backdropnya. Nah, ini cause a backdrop. Kita klik. Nah, kalau di buku Smart Explorer, dia diminta untuk memasukkan backdrop yang jungle. Kira-kira yang jungle itu terletak di mana, anak-anak? Ada yang tahu? Aku nggak tahu. Oke. Kalau yang jungle, dia terletak di outdoors. Kita klik menu outdoors. Lalu selanjutnya kita cari jungle. Nah, yang ini. Atau kita bisa juga di search. Kita cari jungle. Kita klik satu kali. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita sesuaikan sprite-nya, bentuknya. Nah, ini contohnya. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan untuk praktek hari ini? Atau ada yang kurang paham? Bisa boleh bertanya. Ini untuk praktek hari ini, seperti ini hasilnya. Apply ya. Ini animasinya singanya seolah-olah bergerak di dalam hutan. Oke. Mungkin ada yang bertanyakan untuk prakteknya, anak-anak? Ada yang mau bertanya enggak? Yo, boleh, mumpung masih ada waktu ini. Masih ada waktu. Mungkin ada yang kesulitan? Oke. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, setelah kita praktekkan seperti ini, kita download filenya. Ada yang tahu cara mendownload filenya? Ada yang tahu nggak cara mendownload filenya? Nah, Ola mungkin tahu cara mendownload file project kita yang telah kita buat? Oke, di sini Bapak kasih tahu cara mendownloadnya seperti ini. Kita klik menu edit. Bukan edit, menu file. Lalu save to your computer. Nah, dia akan dibentuk seperti ini. Atau dia akan otomatis terdownload. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah itu file yang tadi silahkan anak-anak upload ke Google Classroom. Kan kebetulan Bapak membuat tugas di Google Classroom. Nah, silahkan anak-anak upload file project Scratch itu ke Google Classroom seperti mengupload tugas pada semester kemarin. Oke, anak-anak? Oke. Karena waktunya kurang 4 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk prakteknya hari ini, anak-anak? Ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, itu untuk komputer hari ini. Untuk selanjutnya bersama Suster Anet, mata pelajaran agama. Untuk komputer Bapak cukupkan untuk sekian. Anak-anak jangan live dulu, kita
akan Zoom bersama Suster Anet. Sudah ada. Halo? Ya, Suster. Dengar? Suster. Dengar, Suster. Oke. Kalau suster pakai mikrofon, dengar nggak? Dengar, Suster. Dengar. Dengar. Suaranya tidak kedengaran, Suster. Sekarang dengar? Dengaran, Suster. Dengar, Suster. Jelas nggak? Jelas. Jelas, Suster. Jelas, Suster. Oke. Nah, minggu yang lalu kita belajar bab 11 yaitu tentang apa? Bab 11 tentang apa? Noel. Yesus memanggil orang berdosa. Iya, Yesus memanggil orang berdosa. Nah, dalam pelajaran Yesus memanggil orang berdosa, siapa tokoh utamanya di sana? Zakius. Zakius. Siapa Zakius? Pemungut cukai. Siapa Zakius? Pemungut cukai. Iya, dia adalah pemungut cukai. Tetapi walaupun dia pemungut cukai, ketika Yesus datang karena dia berbadan tinggi atau pendek? Pendek. Oh, pendek. Karena berbadan pendek, maka dia naik
naik pohon. Ara. Karena ingin melihat Yesus, ya. Nah, karena ingat Yesus, dia berbadan pendek, akhirnya manjat pohon. Dan ketika dipanggil oleh Yesus, akhirnya si Sakeus turun. Mengapa dia mau turun? Ya dipanggil. Mengapa dia mau turun? Karena Yesus mau menumpang di Rumah Zakeus. ya, di rumahnya. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah Sakeus? Karena Yesus mau menyelamatkan Zakeus. Karena apa? Karena Yesus mau menyelamatkan Zakeus. Iya, karena Yesus mau menyelamatkan Zakeus dan Zakeus akhirnya mau bertobat, ya. Tobat. Nah, pada hari ini kita masuk pelajaran ke-12, yaitu tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Silakan share ini, ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Suster. Kelihatan, ya. Oke. Bentar. Pak, kalau ngajarin gambar gimana, Pak? Nah, Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Kalau menghilangkan ini gimana? Enggak bisa, geser aja. Oke, sebenarnya. Ini dikit-dikit tahan. Iya. Nah, oke. Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Tadi sudah dibuka dengan doa, kita lewati saja. Jadi selalu sebelum kita melakukan aktivitas belajar khususnya, kita harus memulai dengan doa. Ya, tadi sudah dibuka doa dengan Pak Andreas, ya. Ya, Suster. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita dari bab 12 ini yang pertama, kita diajak untuk memahami kisah sengsara Yesus, wafat, dan kebangkitannya. Lalu yang kedua, kita juga setelah memahami tentang kisah sengsara Yesus, wafat, dan kebangkitannya, kita juga diharapkan untuk bisa meneladan pengorbanan Yesus itu. Ya. Nah, Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di lingkungan masyarakat Yesus sendiri. Jadi Yesus sangat menentang ketidakadilan, ya, dan juga kebobrokan atau kerusakan yang ada di lingkungan Yesus, ya. Nah, di sisi lain, Yesus banyak berbuat baik kepada orang yang hidupnya miskin, menderita, dan tersingkirkan. Jadi Yesus itu misinya seperti itu, menyelamatkan orang-orang yang miskin, menderita, dan tersingkir. Nah, bagi Yesus, berkorban itu adalah wujud nyata dari kasih-Nya sendiri. Jadi kasih Yesus diwujudkan di dalam pengorbanan hidupnya. Ya. Seperti dalam Injil Yohanes, bab 15 ayat 13, di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi di sini kasihlah yang utama, kasih yang paling besar sebagai dasar dalam pelayanan misi Yesus. Ya. Nah, bagi masyarakat Yahudi, segala hal yang tidak baik, contohnya seperti penyakit, penderitaan, kemiskinan, itu dipercaya sebagai akibat dari dosa. Jadi zaman dulu oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang berpenyakitan, yang hidupnya menderita, miskin, itu akibat dari dosa, dianggap sebagai akibat dari dosa. Nah, oleh karena itu, tindakan-tindakan Yesus bagi orang-orang miskin, menderita, dan tersingkir dipahami dan dinyatakan sebagai tindakan pengampunan dosa atau penyelamatan. Ya. Jadi Yesus datang
tidak justru mengikuti masyarakat Yahudi, tetapi tindakan Yesus berbeda. Ya, berbeda. Dia mengampuni dosa dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu dianggap menghujat Allah bagi para pemimpin agama. Ya, mengapa? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Ya, mengaku sebagai anak Allah. Hal ini sebagai tindakan yang tidak dapat diampuni, maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Ya, jadi kehidupan orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi itu sangat berlawanan dengan misi Yesus sendiri. Ya, pemimpin bangsa Yahudi lalu membawa Yesus ke Pontius Pilatus. Untuk apa? Untuk dimintakan hukuman mati. Ya. Karena apa? Karena pada waktu itu, zaman itu, yang boleh menghukum mati hanya pemerintahan Romawi. Maka bangsa Yahudi membawa Yesus ke Pontius Pilatus, ke hadapan Pontius Pilatus. Meskipun pada awalnya sebenarnya Pontius Pilatus tidak setuju dengan hukuman itu, ya, tetapi akhirnya Pontius Pilatus memberikan juga hukuman. Ya. Apa yang terjadi? Yesus disiksa, dipaksa memanggul salib hingga akhirnya wafat di salib. Ya. Jadi salib yang dipanggul oleh Yesus itu adalah yang dipakai untuk disalibkan untuk Yesus sendiri ketika disalibkan di Gunung Golgota atau Kalvari selama kurang lebih 3 jam, ya, sampai Yesus wafat. Jadi sudah membawa salibnya sendiri sampai di Gunung Golgota atau di Kalvari, dia atau Yesus itu disalibkan di salib yang dia bawa. Jatuh berapa kali Yesus ketika jalan salib? 3 kali. 3 kali. Kalau ingat perhentian keberapa yang pertama, jatuh yang pertama kali? Perhentian keberapa? Siapa menjawab? Kan tadi 3 kali jatuh ya. Lalu perhentian keberapa? Ketiga. Lalu perhentian keberapa lagi yang jatuh yang kedua kali? Masih belum baca tuh di bukunya. Perhentian berapa, Nana? Siapa menjawab? Tadi yang jatuh pertama kali perhentian ketiga, lalu jatuh yang kedua kalinya perhentian ke-7. Ke-7. Kemudian jatuh yang ketiga kalinya perhentian keberapa? Ke-9. Jadi Yesus jatuh tiga kali. Tapi meskipun jatuh, dia tidak pasrah, tetap setia memanggul salibnya sampai ke Gunung Kalvari atau Golgota, ya. Nah, nanti doa jalan salibnya bisa dilihat di buku cetak, tapi nanti sudah akan menampilkan juga, ya. Nah, yang terkasih, Yesus senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Berarti Yesus itu berbuat baik tidak pilih-pilih dengan orang-orang yang menyiksa, menyakiti, lalu meludahi pada waktu itu, pada waktu jalan salib menuju Golgota itu, Yesus tetap berbuat baik terhadap mereka, bahkan mengampuni mereka yang bersalah kepada Dia. Ya. Hebat, Tuhan Yesus tidak balas dendam, tapi justru tetap berbuat baik dan malah mengampuni. Namun karena Ia menyatakan diri sebagai anak Allah dan dapat mengampuni dosa itu, maka Ia diajukan ke pengadilan Pilatus. Padahal Pilatus waktu itu tidak menemukan kesalahan satupun, ya. Tapi orang-orang Yahudi sangat mendesak agar Yesus tetap dihukum mati, ya. Nah, menjelang ditangkap, Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Namanya perjamuan apa? Kalau ingat. Perjamuan malam apa?
Malam terakhir. Nah, perjamuan malam terakhir. Kita rayakan atau kita peringati kapan? Ayo, pelajaran kelas 3 dulu. Yesus mengadakan perjamuan terakhir diperingati setiap kapan? Nanti kalau ada yang bisa menjawab, suruh kasih hadiah. Kamis putih. Iya, Kamis putih siapa ini tadi? Fran ya? Frans, suaranya kelihatan Frans ya. Tunggu masuk sekolah baru kasih hadiah ya, Fran. Ya, jadi setiap Kamis putih gereja memperingati Kamis putih perjamuan malam terakhir yang mengenang perjamuan Paskah Yesus bersama para muridnya. Nah, dalam perjamuan itu Yesus mengatakan bahwa sengsara dan wafatnya merupakan kurban. Jadi, kurban Yesus itu sengsara dan wafatnya, ya. Sengsara dan wafatnya. Kesengsaraan, penderitaan dan wafat. Wafat itu meninggal mati, ya. Dan darah yang mengucur dari tubuhnya ialah darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Nah, yang ke gereja, yang setiap minggu mengikuti perayaan di gereja secara online sekarang ini, bisa setiap kali mendengarkan dalam doa syukur agung, ya. Yesus di situ mengatakan, ya, darahnya sebagai darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Nah, bagi orang Yahudi, kematian Yesus merupakan kematian terkutuk. Karena anggapan mereka Yesus menghujat Allah. Padahal tidak, ya. Nah, dan dengan kebangkitan Yesus, apa yang dikatakan dan dilakukan sepanjang hidupnya itu dibenarkan oleh Allah Bapa. Dibenarkan oleh Bapaknya karena memang itu sungguh-sungguh benar. Jadi tuduhan orang Yahudi itu yang tidak benar, ya. Karena Yesus sungguh anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa, ya. Jadi anggapan atau tuduhan orang Yahudi itu justru yang mereka tidak benar karena mereka memang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai putra Allah, ya. Nah, ini kelihatan nggak doa jalan salib? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya. Perhentian pertama yaitu apa dibaca? Dihukum mati. Ya, Yesus dihukum mati. Ini gambarnya ini. Ini gambar yang pertama ini ya. Lalu yang perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Nah, Yesus mulai menuju ke perjalanannya. Yang pertama dia mulai memanggul salibnya. Nah, dalam perjalanan itu, lalu Yesus mengalami jatuh. Nah, disinilah perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya, ya. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Setelah itu berlanjut, ketika dalam perjalanan menuju ke Gunung Kalvari, dia berjumpa dengan ibunya, perhentian keempat. Siapa ibunya Yesus? Maria. Maria, Bunda Maria. Nah, kemudian dalam perjalanan berikutnya, karena Yesus sudah tidak sanggup lagi, kelihatannya sudah lelah, melanjutkan ke perhentian kelima, berjumpa dengan Simon dari Kirene. Maka Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Setelah itu, menuju perjalanan berikutnya, karena dia sudah kelihatan lelah, kelihatan berkeringat, darahnya sudah banyak mengalir, maka diusap oleh Veronica. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Lalu dia terlalu capek, nggak sanggup lagi, akhirnya jatuh yang kedua kalinya, ya. Perhentian ke-7. Nih. Pasti kalian pernah menonton Kisah Sengsara ya di YouTube. Pernah nggak? Pernah. Mengerikan. Ya. Tapi kalau tidak kuat menonton, jangan menonton ya. Itu membuat trauma nanti. Kemudian perhentian ke-8,
Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Meskipun Yesus sudah sangat lelah, sudah banyak darah yang mengucur, tetapi Yesus tetap bisa menghibur perempuan-perempuan yang mengasihinya, termasuk menangisinya, termasuk Bunda Maria sebagai bundanya, ya, dihibur. Supaya mereka jangan menangisinya, tapi tangisilah dosa-dosamu. Suruh menangisi dosa-dosa mereka masing-masing, ya. Kemudian Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ini perhentian yang ke-9, ya. Ke-9 ini, ya. Nah, setelah itu perhentian ke-10 mulai pakaian Yesus ditanggalkan. Ditanggalkan maksudnya mulai mau dilepas, dibuka, ya, karena sudah dekat dengan Gunung Golgota. Setelah ditanggalkan, kemudian Yesus disalibkan. Nah, dipaku. Yang dipaku apanya? Apa saja yang dipaku? Bagian mana lagi? Tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya. Sangat ngeri, lalu keluar darahnya, ya. Setelah itu Yesus wafat di kayu salib. Berapa jam tadi kurang lebih? 3 jam. 3 jam, ya. Lama loh, Nak, 3 jam itu tergantung di salib, di kayu salib, bayangkan. Kalau kita membayangkan, kita sungguh ikut prihatin, ikut sakit, ikut menangis, kasihan, ya. Tapi itulah pengorbanan Yesus. Dia mau menebus semua dosa yang dibuat oleh manusia pada waktu itu. Bukan Yesus berarti kalah, tetapi Yesus taat kepada Bapanya. Nah, setelah 3 jam di kayu salib, kemudian Yesus diturunkan dari salib dan akhirnya Yesus dimakamkan. Nah, ada 14 perhentian doa jalan salib. Nah, ini perlu diingat, bila perlu dihafal judul-judulnya, siapa tahu nanti ulangan muncul, ya. Nah, anak-anak, inilah doa jalan salib. Nah, berikutnya ini ada refleksi. Ini udah slide yang terakhir, ya. Refleksi itu seperti merenungkan, ya, seperti gambar-gambar ini, lihat anak-anak sekolah ini. Lihat nggak gambarnya ini? Lihat kan? Ya. Ini sikap duduk mereka yang sedang refleksi atau meditasi. Ini ada bahan refleksi, ada 4. Yang pertama, sejauh mana saya sudah berkorban untuk orang tua, untuk kakak atau adik dan teman-teman. Nah, nanti dalam buku Cetak Agama, itu ada cerita yang sangat bagus dan bisa menginspirasi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yaitu tentang Marcel dan kakaknya itu, ya. Sudah pernah membaca belum? Sony dan Marcel. Sudah belum? Siapa yang sudah membaca cerita? Ada yang sudah membaca? Halo? Belum? Belum, Suster. Di sana sebenarnya isinya Sony dan Marcel, itu kakak beradik, ya. Nah, Sony ini kakaknya, Marcel itu adiknya. Jadi Sony itu sangat luar biasa. Dia berusia 16 tahun, tetapi dia sudah memiliki sikap seperti orang tua. Mengapa? Karena mereka itu sudah tidak punya orang tua. Ia rela tidak sekolah demi adiknya, menghidupi adiknya, ya. Jadi ia bekerja apapun, membantu di warung makan, di warung kopi dan sebagainya. Sony bekerja dari sore hingga warung itu tutup. Jadi semua itu dibuat demi mendapatkan makan dan sedikit untuk hidupnya dan juga untuk adiknya, ya. Karena Sony itu sangat mengasihi adiknya. Ya, jadi Sony meninggalkan sekolahnya, kemudian bekerja demi hidupnya dan demi adiknya. Disitulah
pengorbanan si Sony. Nah, sekarang sejauh mana kita berkorban nanti? Nah, itu direnungkan sendiri secara pribadi ya, nggak dikumpulkan, tapi hanya dijawab sendiri, apakah aku pernah berbuat seperti Sony? Nanti dibaca ceritanya supaya lebih jelas ya. Jadi situ Sony mengorbankan sekolahnya demi menghidupi adiknya. Nah, saya secara pribadi apa wujud pengorbanan saya? Nanti dilihat dalam pengalaman hidup kalian masing-masing ya. Lalu yang ketiga, apa yang saya rasakan ketika saya bisa berkorban untuk orang lain? Rasanya gimana? Perasaan saya itu bagaimana gitu ya? Kira-kira perasaannya bagaimana kalau bisa membantu orang lain? Senang. Senang. Selain senang apa? Ikutan bahagia. Puas. Puas ya, karena sudah bisa membantu teman atau membantu orang tua paling tidak di rumah, kan selama ini belajar sama mama papa. Senang, rasanya puas, lega kalau sudah bantu mama papa atau kakak yang punya kakak atau adik dan sebagainya ya. Rasanya puas, senang, lega. Nah, keempat, bagaimana niat-niatku untuk semakin dapat meneladani Yesus yang sudah mengorbankan diri untuk keselamatan manusia. Nah, kalian juga harus punya niat supaya semakin meneladani Yesus tadi yang rela berkorban sampai wafat di kayu salib. Tapi kita tidak harus sampai wafat, ya. Kita kan masih harus berjuang. Nah, bagaimana niatku untuk selanjutnya? Apakah saya rela berkorban atau terpaksa? Nah, Pak. Gitu ya anak-anak. Jadi nanti tolong refleksikan, nanti suster akan mengirimkan materi ini di Google Classroom supaya kalian bisa belajar dan bisa membaca bahan refleksi. Suster sudah ngirim tugas ya, nanti dilihat ya. Kemudian selanjutnya selesai. Ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa? Ada nggak pertanyaan? Ada tidak? Sudah jelas? Enggak, Suster. Sekarang suster bertanya, Yesus wafat perhentian yang keberapa? Noeli. Keberapa? 13. Belum tepat. Ayo. 13 itu Yesus diturunkan. 14. Ayo. 12. 14 dimakamkan. Siapa yang jawab 12 tadi? Noel ya. Iya betul. Jadi Yesus wafat itu perhentian ke-12. Oke anak-anak, 5 menit lagi suster masuk ke kelas C. Jadi kalian nanti mengerjakan tugas, sudah suster share di Google Classroom. Dan nanti materi ini setelah selesai masuk kelas C, suster akan segera share ke Google Classroom juga supaya kalian bisa membaca. Dan pesan, untuk minggu depan kita latihan soal bab 11 dan 12. Ya, 11 dan bab 12 nanti bentuknya pilihan ganda seperti biasa. Jadi soal latihan ini juga nanti suster akan nilai ya, jadi kalian tetap belajar. Nah, suster akan menyampaikan ini 5B ini yang belum mengerjakan tugas yang lalu bab 11 itu ada 13. Lionel, Kunima, Liomema, Bima, Godiva, Daniel, Didrika, Ishak, Vano, Eldrea, Ruth, Joshua sudah mengirim tetapi tidak ada lampiran. Nanti tolong di-upload ulang. Kemudian Suryo Wijoyo. Yang lainnya sudah. Berarti yang tidak disebutkan namanya semua sudah susun nilai, sudah bisa melihat di tugas di Google Classroom ya. Sudah melihat? Oke. Jadi yang 13 ini harus segera mengerjakan karena sudah ada tugas baru lagi. Ya, supaya tidak tertumpuk.
Oke? Tidak ada yang bertanya? Tidak ya. Kita tutup dengan doa. Ayo kita doakan bersama. Apa kita Angelus dulu ya? Angelus saja, Suster. Ya, kita Angelus ya. Kita Angelus saja sebentar. Yuk. Terpimpin. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami dan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat belajar. Terima kasih, Suster. Boleh Terima kasih, Suster. Ya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Boleh live ya, termasuk kelas C. Ya.